Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel dan di pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai pengembangan wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan bersama kami sudah hadir Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Aulia Oktaviandi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ini suatu kebanggaan ya bagi kami bisa istilahnya bisa ngobrol sama Pak Bupati ngobrolin tentang wisata, dan kebetulan di sini adalah tempat wisata juga ya Pak ya. Betul. Oke, bisa dijelaskan nih wisata apa yang ada di sini khususnya di tempat ini Pak? Iya. Begini, wisata di tempat kita berada ini ada namanya wisata Batu Benawa. Eh, Konsepnya adalah wisata alam di mana aliran sungai, kemudian ada formasi bebatuan dan ada goa yang ada di sini. Kita gunakan menjadi sebagai tempat untuk masyarakat menjadi datang ke sini untuk melepas lelah, melihat menikmati suasana alam di sini. Oke. Tempat wisata Batu Benawa ini sudah cukup lama berada dan sudah kita kembangkan dan sudah cukup lama, sekitar 20 sampai 30 tahun Oh, yang udah lalu. lama ya berarti Iya. ya? Oke. Heeh. Dan alhamdulillah setiap momen-momen ketika libur sekolah, terus hari libur nasional, tempat ini selalu menjadi destinasi Oh, oke. baik dari lokal dalam daerah maupun dari luar daerah tetangga kabupaten yang dekat dari Oke, Hulu oke. Sungai Tengah. Di sini ada apa aja Pak yang bisa akhirnya mereka itu tertarik datang ke sini gitu? Saya bilang sih sebenarnya mungkin ada sejarah atau cerita dulu. Cerita bagaimana Batu Benawa ini bermula terbentuk. Sebenarnya mirip Sangkuriang lah gitu. Nah, Ada hikayatnya. ada hikayatnya. Oke. Yang kedua juga karena aliran sungainya ini yang cukup, kalau kita bilang tuh menarik, nggak terlalu deras tapi juga nggak pelan, sehingga menjadi tempat bisa untuk bermain air untuk anak-anak maupun orang dewasa. Yang menjadi menarik lagi sebenarnya tempat ini karena sudah cukup lama dan menjadi destinasi yang kalau orang sejak dia kecil sampai dewasa rata-rata returning. Jadi yang dulunya kecil sudah sering main di tempat Batu Benawa, dia sekarang bawa keluarganya. Oh, iya, Ada nostalgianya. Ada di sini. nostalgianya, Nostalgianya oke. di sini. Dan kami bilang keindahannya karena ini kita bisa explore sampai goa yang ada di belakang. Itu menjadi salah satu atraksi lah untuk masyarakat untuk explore dia bagaimana goa stalaktit yang masih alami seperti apa. Oh, berarti di belakang itu ada Ada gua stalaktit. stalaktit. Oh ya. Ya. Panjangnya berapa? Saya ingat itu sekitar hampir 300-an lah. Oh, 300. Tapi memang ada Oke. pada momen tertentu dia nggak bisa dilewatin lagi. Oke. Nggak dilewatin manusia lagi. Tapi itu jadi tempat yang menarik gitu untuk melihat bagaimana dari sejarah dulu goa itu sudah ada. Oh, oke. Sudah lama itu sejak. Tapi ketika misalkan nih ada pengunjung mau masuk ke goa, itu Ya. ada guide-nya nggak Pak? Sebenarnya kalau kita bilang goanya cukup aman untuk Oke. mereka masuk untuk explore ke sana. Cuman kita juga saat ini sudah melengkapi kapabilitas dari yang penjaga pengelola wisata ini. Terutama untuk guide-nya, Betul. terutama juga untuk bagaimana mereka menyeberang ke sana. Nah, itu juga sudah kita kelola dengan baik. Jadi sebenarnya dulu kalau saya kecil dulu belum ada kayak gitu. Jadi Oke. nekat-nekatan datang ke sana semua gitu loh. Oke. Explore sendiri masing-masing. Explore Sekarang sendiri. Oke. sudah punya kapabilitas untuk meng-guide gitu Oke. masyarakatnya untuk Tapi ke sana. aman untuk anak-anak mungkin seperti itu untuk Kita goanya. lebih menyarankan dewasa dia ditemani oleh orang dewasa. Karena biar bagaimanapun namanya goa bisa ada yang takut, Iya, tempat betul, yang betul, agak betul, gelap, apa tempat yang agak sempit Iya, gitu. iya. Jadi harus ketika misalkan bawa anak itu ketika mau aman ya itu harus ditemani ya Pak, ya? Ditemani. Oke, ya emang tidak boleh juga untuk main sendiri kan begitu seperti itu. Iya. Oke, kalau tuh misalkan ini kan airnya tuh cukup bening lah ya Pak ya gitu Iya. seperti itu. Ada agak kebiru-biruan dan hijau-hijauan Iya. seperti itu. Itu berarti bisa dipakai berenang dong. Bisa dipakai mandi. Betul. Kalau kualitas airnya sebenarnya ini air langsung dari gunung. Air yang langsung dari gunung dari Kecamatan Hantakan turun ke
wisata Pagat ini. Kalau kita bilang masih cukup bagus, cuman kadang-kadang kalau musim hujan ada sedimentasi lumpur yang membuat warnanya Oke. jadi coklat. Aslinya warnanya kayak kehijau-hijauan seperti ini. Kehijauan. Kehijau-hijauan. Mm-mm. Itu juga jadi sesuatu yang menarik ketika airnya saat itu jernih banget gitu loh. Jadi tempat spot foto Iya. maupun tempat untuk mandi-mandi lah gitu. Oke. Berarti aman dong buat anak-anak mandi juga seperti itu. Insya Allah aman, Pak. Aman ya. Iya. Oke. Ada gate-nya juga pada Ada saat yang dia jaga. mandi, ada yang jaga. Iya. Kemudian biasanya sih kalau misalkan ada yang ya khususnya kayak begini Pak ya, aliran sungainya deras dan sebagainya, ada semacam ada bambu rafting atau misalkan ada apa ya istilahnya ada arung jeramnya Iya, bisa iya. seperti itu. Jadi kalau kita lihat karena kedangkalannya maupun juga batuan-batuan yang ada, kita belum menyarankan untuk rafting di sini, Pak, gitu loh. Tapi mungkin kalau lebih ke arah hulu, sebenarnya ada potensi untuk Dikembangkan. tubing, untuk Oh, tubing. Oke, tubing. oke, Karena tubing. kalau Oke. tubing lebih lincah dia. Oke, lebih fleksibel ya Pak lebih ya. fleksibel. Kalau di sini kita sarankan main air lah gitu. Main air. Karena ingat masih ada batu-batunya yang cukup tinggi. Nah, tapi kalau di arah ke hulu, ke atas ada tempat yang wisata yang memang untuk bisa tubing gitu, Pak. Oh, oke. Iya. Berarti di sini menawarkan Batu Benawa ini selain dari apa suasana alam begitu, ada airnya juga bagus dipakai batu bisa mandi gitu, demikian. Kemudian ada goanya seperti itu. Dan mungkin yang menjadi daya tariknya itu adalah ketika fasilitasnya itu lengkap, misalkannya seperti itu ada toiletnya, ada musolanya, kemudian ada istilahnya ada kantin-kantinnya seperti itu. Betul. Oke. Bahkan tempat wisata Batu Benawa Pagat ini jadi destinasi kita coba untuk camping atau glamping ke depannya. Oke. Masih ada pengembangan proyek perencanaan untuk pengembangan glamping yang ada di seberang goa, di seberang bukit di belakang ini. Yang kedua juga di sini menjadi tempat destinasi ketika beberapa perusahaan ataupun instansi daerah untuk melakukan gathering. Oh. Karena kita punya banyak ruangan, Oke. dilengkapi dengan fasilitas musola, bahkan udah bisa pinjam audio video, datang aja cuman datang langsung tempat mereka lakukan gathering gitu Itu acara. sudah mulai dilakukan, Pak? Sudah Kita dilakukan. tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pak Aulia Oktaviandi. Oke, Pak, mungkin bukan hanya di sini kan tempat wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Ada berapa sih, Pak, alternatif ketika misalkan liburan panjang? Biasanya kan seperti itu ya. Iya. Ketika itu liburan panjang, ketika itu libur hari raya, demikian seperti itu kan orang-orang mungkin penat gitu ya, seperti itu dia mau datang ke HST Hulu Sungai Tengah. Nah, tapi mau kemana nih tempat Iya. wisatanya? Oke, seperti itu. Ada sekitar 57 destinasi wisata. Wow, banyak ya, Pak. Iya, dan 57 destinasi wisata itu sebagian ada wisata religi yang berhubungan dengan tempat-tempat ibadah yang cukup lama ada di sini. Kemudian juga tempat wisata yang dikelola oleh pihak swasta juga. Dan kami punya salah satu yang unggulan sekali, yaitu tempat wisata yang sangat spesialis buat para pecinta alam, yaitu Gunung Halau-Halau. Halo. Oke. Gunung besar Iya. yang ada di tertinggi di Kalimantan Selatan, letaknya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Oke. Setinggi 1901 mdpl. Wah, oke, berarti itu tinggi ya, Pak ya, Pak. Oke, dari Hulu Sungai Tengah atau dari ibu kota Barabai Iya. kemudian ke sana itu perlu berapa waktu? Karena spesialis untuk
para pecinta alam, gunung besar atau gunung halau-halau itu dicapai dengan berjalan kaki. Oke. Jadi ketika kita sampai di satu desa namanya Hinaskiri, Oke. itu perjalanan sekitar 1 jam Kalau dari dari pusat kota pusat kota ke tempat itu ke 1 jam. Hinaskiri 1 jam. Oke. Kemudian kalau mau naik gunung 2 hari. Wow, panjang banget Pak. Iya, Katanya Bapak pernah ke sana juga. saya pernah ke sana. Oke, apa nih pengalaman Bapak pada saat ke sana? Pengalaman kita ketika melihat di situ, kalau Anda ingin melihat namanya tali hijau pegunungan yang ada meratus yang ada di Kalimantan Selatan ini bisa terlihat dari gunung besar atau gunung halau-halau tersebut. Oke. Batas wilayah kabupaten terdekat tetangga bisa terlihat dari sana. Oke. Yang kita Seperti pandang hanya negeri di atas awan gitu. betul sekali. Oke. Dan kita tuh pengalaman yang menjadi sebuah pengalaman adalah ketika kami naik ke sana, kita bawa sadarkan masyarakatnya. Ternyata saya baru tahu, saya salah satu bupati yang pertama kali naik ke atas sana itu. 2 hari juga. 2 hari juga sana. Berarti tanpa diskon diskon ya Pak ya? Enggak. Dan betul-betul sampai puncaknya. Oke. Sampai puncaknya. Pengalaman yang kita rasakan tentu sebenarnya itu kita bisa untuk semua umur. Treknya memang menantang, namun kita nggak perlu memaksakan diri, asal jalan kita bisa sampai ke sana. Yang menjadi kebanggaan itulah ketika kita sudah sampai di gunung, kita lihat semua gunung yang ada di sekitar, dan tentunya kita berdiri tepat di atas awan ketika pagi hari. Wow. Itu udah nggak bisa digambarkan lagi lah. Benar, kalau benar. untuk yang Jadi ketika merasakannya. capek itu sudah terbayarkan Terbayar. ya Pak? Oke. Sangat terbayar. Di puncaknya itu ada apa Pak? Puncaknya itu sebenarnya kita ada lahan datar oke. yang sekitar kalau kita bilang sampai 40 sampai 50 meter lah yang datarnya. Memang hanya bisa sampai berapa orang kapasitasnya. Namun di atas itu menjadi sebuah kebanggaan adalah ketika ada kultur di masyarakat di sana. Oh, berarti ada masyarakatnya di sana? Maksudnya bagi masyarakat adat Iya. yang tinggal di sana, mereka kalau ingin ada hajat atau keinginan, mereka naik gunung halau-halau. Ada sebuah ritual dan tradisi yang oke. dimiliki oleh masyarakat adat. Kalau mereka punya keinginan, mereka naik gunung itu di sana, taruh hajatnya apa, mungkin ditulis di kertas, ataupun kalau mungkin untuk ingin lebih makmur, taruh duit dia ditaruh situ tuh, dan bagi mereka tuh kecapek hajatnya atau keinginannya. Oh, oke. Nah, kalau ada bagi sebuah kita, tradisi dan ritual iya. oleh masyarakat setempat gitu. Masyarakat adat. Masyarakat adatnya di sana. Jadi sebenarnya kita mencoba membuka akses Gunung Halau-Halau itu untuk masyarakat umum juga untuk merasakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat adat ketika mereka pingin ada hajat, ada keinginan gitu. Iya. Mereka naik gunung sana tuh 2 Oke. hari juga jalan, Oke, tapi 2 hari. mereka lebih cepat. Kalau untuk masyarakat adatnya bisa cukup 1 hari juga sudah sampai. Oke. Tapi selama 2 hari itu berarti ada shelter dong di sana. Betul. Oke, jadi tidak full selama 2 hari itu jalan kaki, tapi misalkan dari jam 8 sampai jam 4 kita hikingnya Iya. gitu ya, seperti itu. Kemudian istirahat di salah satu shelter, kemudian besok paginya lanjut lagi. Betul. Oke. Ada sekitar 2 shelter yang bisa dijadikan tempat untuk bernaung. Iya, kayak Salah tempat satunya, istirahat ya, Pak ya? iya, Oke. tempat istirahat. Salah satunya tuh punya shelternya adalah sungai, ada air terjun namanya tuh, air Wow. terjun Sungai Karuh. Di situ tempat kita biasanya juga untuk berdiam di situ 1 malam di sana, dan di situ untuk menikmati air terjun yang ada di sana dan akses air juga yang cukup di sana. Saya baru pertama kali tuh ngerasa minum air langsung dari air terjun gitu. Gimana Pak rasanya, Pak? Ada beda nggak? Tanpa dimasak loh itu. Iya, ada beda nggak, Pak? Sama. Sama. Oke. Karena dibilang airnya cukup jernih, cukup tidak terkontaminasi Oke. oleh alam di sana, juga alamnya masih jernih, dan kita airnya kalau air yang bagus itu sebenarnya nggak ada rasanya. Ini betul-betul nggak ada rasanya. Oke. Oh, berarti ketika capek kemudian kita minum air air pegunungan gitu ya segar kembali ya, Pak ya? Betul. Oke. Nggak perlu bawa bekal air yang banyak gitu ke sana. Oke. Berarti Bapak di sana ngecamp di sana itu berapa hari? Berapa malam? Mengcamp 2 malam.
Ngecamp 2 malam. ngecamp 2 malam. Mm-mm. Kita coba balik lagi ke tempat air terjun tadi itu Mhm. 1 malam, Mhm. kemudian 1 malam lagi kita di puncaknya. Oke. Berarti selain dari tempat untuk apa istilahnya untuk ngecamp gitu ya seperti itu, Ya. untuk muncak kalau bahasa Ya. sekarang ya Pak ya. Bahasa kayaknya itu muncak gitu seperti itu. Nah, di gunung itu bisa ditemukan apa lagi? Misalkan kekayaan faunanya seperti apa, floranya seperti apa gitu. Betul sekali. Mm-mm. Jadi di dalam perjalanan kita menuju Gunung Halau-Halau itu kita bisa melihat kekayaan flora dan fauna. Oke. Floranya banyak tanaman anggrek Mm-mm. yang betul-betul liar murni yang ada di Gunung Halau-Halau. Bahkan ada beberapa contohnya burung Mm-mm. yang bisa terlihat cuman kita ketika kita perjalanan ke sana, namanya burung anggang. Burung anggang. Burung anggang di sana Iya. itu. Kalau kita beruntung lagi dia musim kawin, dia bunyi. Dan bunyinya itu bisa kedengaran, tahu betul itu bunyi khusus itu burung anggang gitu. Burung anggang ini khas Kalimantan. atau Betul, bagaimana? khas Kalimantan. Oke. Dan banyak terdapat ke arah Gunung Halau-Halau sana. Oh. Bahkan menjadi salah satu ikon tugu Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu Iya. ada tugunya tugu burung anggang gitu. Apa dari keunikan dari burung anggang itu, Pak? Keunikan burung anggang tuh kami lihat pertama ya biasa burung tuh setia dia tuh. Oh, setia. Dia burungnya setia. Ah, Dia burungnya setia. Kalau mau kawin satu aja udah. Yang kedua memang itu burung bulu-bulunya digunakan oleh masyarakat adat dalam pakaian ataupun ritual-ritual dalam keagamaan mereka gitu. itu burungnya gede, Pak. Cukup gede seperti gede. cendrawasih gede. Oh, ya, gitu. lebih lagi. Tapi dia bisa terbang tinggi atau Bisa terbang rendah atau hanya rendah gitu Dia seperti. terbang tinggi. Oh. Iya, iya. Itu ada penangkarnya di sana atau emang habitatnya di sana, Pak? Kita tahan dulu, Pak. Ya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, saudara, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tuh misalkan tadi kan dikatakan bahwa 57 tempat wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Wah, itu sangat banyak sekali nih, Pak. Kemudian fokus mana nih yang perlu dikembangkan sehingga menjadi daya tarik sendiri atau menjadi ikon dari Hulu Sungai Tengah ini, Pak? Iya. Jadi kita mencoba mengembangkan bagaimana wisata ini bisa dikelola oleh tidak hanya pemerintah, tapi juga dikelola oleh pihak swasta. Kawasan yang berada di sekitar tempat kita duduk ini, ada juga sektor-sektor yang dikembangkan oleh pihak swasta, di mana mereka memiliki lahan dan mereka kembangkan hampir sama seperti kawasan wisata Batu Benawa ini. Ada sekitar di desa yang berdekatan dengan Batu Benawa ini, ada sekitar 4 atau 5 yang memiliki sama kulturnya, ciri-cirinya sama. Aliran sungai, dibuat gazebo, dibuat menjadi tempat camping, dan dibuat menjadi tempat gathering untuk tempat berkumpul. Kita juga mencoba untuk mengembangkan satu kawasan agar memiliki advantage sendiri tentang kekhasan suatu daerahnya. Contohnya kita ada mengembangkan daerah yang membuat panganan khas Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu ada kue cincin, ada kue apam. Kita coba kembangkan daerah-daerah tersebut untuk menjadi kampung apam, kampung kue cincin, seperti itu. Iya, Iya, karena kan emang beririsan ya ketika itu pengembangan wisata itu sudah otomatis nih di dalamnya itu akan menjadi produktif. Betul. Misalkan munculnya cenderamata. Iya. Kemudian ada panganan-panganan yang tadi ya Betul. gitu menjadi oleh-oleh begitu seperti Iya. itu. Oke, berarti lengkap dong kalau seperti itu untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki potensi alam yang
menjadi potensial untuk menjadi pendapatan asli daerahnya gitu seperti itu. Betul. Tujuan utama kita sebenarnya mengembangkan wisata adalah menjadi sebuah alternatif pengembangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana kabupatennya tidak melakukan eksploitasi tambang, maka kita berikan alternatif untuk pencaharian para penduduknya. Dengan konsep wisata kita harap muncullah produk-produk ekonomi kreatif yang ketika orang datang, pengunjung datang, mereka bisa beli panganan khas daerah, dan mereka bisa melihat tidak hanya berkunjung ke satu daerah ini, tapi mereka akan berkunjung ke tempat daerah-daerah yang lain yang berdekatan ketika mereka punya waktu yang cukup. Sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah daerah adalah membuat penguatan sumber dayanya dulu. Sumber daya manusia untuk mengelola wisata yang banyak ini. Kami mulai dengan membentuk Pokdarwis, membentuk kapabilitas para Pokdarwis itu untuk menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini ramah terhadap wisatawan. Oke, seperti apa tuh ramahnya Pak? Atau apa istilahnya bimbingannya kepada Iya. masyarakatnya seperti itu? Kita coba pertama dari hal yang sederhana saja. Ketika wisatawan datang, parkirnya nggak digetok, Oh, beli oke. barangnya, beli kuenya juga nggak Nggak di-up digetok, ya. nggak di-up harganya. Betul. Itu biasanya menjadi sebuah pengalaman positif bagi orang yang mengunjungi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kita juga mencoba meningkatkan kapabilitas mereka terhadap faktor keselamatan ketika mereka berkunjung, dan juga faktor memberikan nilai tambah ketika orang datang ke sini. Tentunya cara mereka menerima, cara mereka menerima para pengunjung orang dari luar, itu juga kami harap bisa semakin lama semakin meningkat kemampuan mereka untuk menerima pengunjung-pengunjung dari luar. Oke. Dan oke. itu juga harus dibarengi dengan kapabilitas mereka. Betul seperti itu, sehingga mereka juga istilahnya ada image baik positif ya Betul. ketika itu, karena iklan yang paling utama itu adalah dari mulut ke mulut ya kan Pak? Iya. Betul kan? Walaupun misalkan kita gembor-gembor di media gitu, seperti itu, tapi ketika misalkan ada pengalaman buruk itu akan menjadi sebuah catatan ya Pak ya untuk diperbaiki. Betul. Nah, seperti itu. Melalui Oke. pelatihan juga kita sebenarnya mencoba membuat tempat-tempat wisata ini menjadi terkenal baik lewat sosial media Oke. ataupun melalui omongan antar orang gitu. Iya, betul. Jadi kita juga dorong para pelaku wisata, para Pokdarwis untuk mencoba mempromosikan mereka, tempat wisata mereka juga melalui media sosial yang ada. Itu juga butuh keahlian dan memang Betul. transisi. Iya perlu. Emang perlu di manage ya Pak ya? Iya. Perlu di manage kalau atau iya benar. Jadi kalau misalkan emang potensinya ada, kemudian cara mempromosikannya juga emang harus memiliki keahlian, Iya. memiliki kepiawaian. Bagaimana pada saat timingnya, pada saat apa yang akan menjadi tonjolannya begitu ya untuk dipublish seperti itu. Oke. Kalau untuk ini boleh dirata-ratakan Pak, jumlah wisatawan atau warga yang dari luar yang datang ke sini, apakah itu warga dari di luar HST Iya. ataupun dari misalkan di luar Kalimantan Selatan sendiri? Iya. Oke. Kalau kita lihat memang agak wisatawan ini seasonal. Dia musim libur, mungkin kita bisa capai sampai sekitar 40.000 orang, 50.000 orang. Contoh untuk wisata Batu Benawa ini yang keluar masuk pada bulan-bulan tertentu ketika peak season, bulan puasa, bulan Ramadan, libur sekolah gitu. Dan kita lihat potensinya tuh cukup gede ketika mereka go beyond, pergi mengelilingi tempat-tempat lainnya. Oke. Mereka spending waktu, sebenarnya efek yang kita harapkan tuh adalah mereka tidak hanya datang satu hari langsung pulang, enggak. Mereka tuh untuk stay di Iya, oke. Ada selama spend money di 2-3 sana. hari. Jadi spend money, beli kulineran di sini, dan misalnya hotel juga menjadi tempat terisi penuh. Oke. Salah satu cara kita dorong itu adalah kita buat aplikasi jadi one stop shopping buat orang untuk mau tahu ngapain aja sih di Hulu Sungai Tengah, dengan aplikasi yang dikembangkan oleh dinas Dispora yang ada kita tuh, mereka bisa lihat mau planning mau kemana aja. Oke. Tempat wisata ini kita
meluangkan waktu berapa menit, apa yang kita mau foto di sana. Oke. Nah, kita tuh coba bikin Ada pusat-pusat kerajinan nggak Pak? Atau ada pusat-pusat yang menjadi ini tempat bahan makanan yang perlu Betul. dibawa seperti itu, atau cenderamata kayak begitu? Ada pusat-pusatnya nggak Pak? sebenarnya pusat-pusatnya banyak berpusat kalau makanan di pasar yang ada di tepat tengah kota Barabai ini. Sebenarnya mau cari semua makanannya ada di sana. Ada kulineran lokal kita apam, Oke. kue lam. Heeh. Itu bahkan kita sudah berkembang secara, kalau saya bilang itu cukup mature, cukup matang. Toko-toko souvenir, terutama souvenir Oke. makanan. Betul. Ada beberapa tempat yang kata kita bilang tuh layak untuk singgah sebentar. Kalau mau pulang singgah sebentar situ, Iya. bawa deh kulineran yang ada di sana itu, oleh-olehnya yang Iya, ada di sana oke, di situ. Oke. Karena itu akan menjadi ciri khasnya Hulu Sungai Tengah ya, gitu Betul. seperti itu ya, untuk ketika kita datang ke Hulu Sungai Tengah, kemudian kita bawa oleh-oleh. Betul. Oleh-oleh, kemudian kita bisa membicarakan juga untuk wisatawan, ternyata begini loh wisatawan, tempat-tempat wisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu. Iya. Begitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik, terima kasih Pak, karena ini durasi waktu juga terbatas. Terima kasih atas perbincangan di pagi hari ini. Iya. Mungkin nanti suatu saat kita akan kembali lagi Pak, kita akan membahas yang lainnya. Ya. Baik saudara, demikian perbincangan di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.